Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Fadlil Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk ke dalam bab, berkata Syekh rahimahullahu taala, babun bab qaulillahi taala, firman Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ya dengan perkara ini yang mulia yang disebutkan oleh Allah dalam surat Rum ini, faqim wajhaka lid-dinil hanifa, maka hadapkanlah dirimu ya Muhammad ya terhadap agama Allah yang lurus. Artinya ikhlaskanlah amalanmu hanya untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang mana agama yang lurus ini adalah merupakan fitrat Allah, ya, fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan manusia di atas itu, di atas fitrah. Artinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Di atas fitrahnya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir tidaklah terlahir kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, au yumajisanihi, atau menjadikan dia Majusi, ayu nasironihi, atau menjadikan dia Nasrani. Maka tentunya tidaklah seseorang yang terlahir ke dunia ini kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, di atas agama, di atas Islam. Maka seseorang yang terlahir ke dunia ini maka dia seorang muslim, sampai kemudian kedua orang tuanya merubah dia menjadi apa? Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya, menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atasnya, yaitu di atas agama ini. Ya, yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam. Yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam. La tabdila li khalqillah, tidak berubah pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya la ahada yakhluqu insanan ala syirki abadan. Maksudnya tidak ada seseorang pun yang kemudian menjadikan manusia itu di atas kesyirikan. Wala yastati'u ahadun an yakhluqa insanan ala syirk. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan manusia di atas kesyirikan, menjadikan manusia di atas kesyirikan. Jadi Allah ciptakan manusia di atas fitrah, Allah ciptakan manusia di atas tauhid. Tapi apa kemudian? Fajtalathu syayatin, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu syayatin. Aku ciptakan hambaku dalam kondisi lurus mereka, tapi kemudian mereka digelincirkan oleh siapa? Oleh syaitan. Jadi tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian seseorang menyandarkan ya dan kemudian bersuudzon kepada Allah. Seseorang ini kafir, seseorang ini muslim, ya berarti beruntunglah bagi orang yang dilahirkan muslim, orang tuanya, dan
merugilah orang-orang tua yang dilahirkan dalam kondisi kafir misalkan. Padahal semuanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lurus. Hanya saja apa, kedua orang tuanya lah dia menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Atau yang kemudian syaitanlah membuat dia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hampir seluruh manusia ketika masih dalam janin, kemudian Allah berfirman kepada janin itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Maka seluruh janin ya yang masih dalam rahim ibunya mengatakan bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Artinya semua manusia diciptakan dalam kondisi apa? Fitrah. Ya, semua manusia diciptakan dalam kondisi fitrah. Hanya saja kemudian lingkungan yang membuat dia menjadi tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat setelahnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan ya biha dengannya, yaitu apa, dengan at-tauhid. Mewasiatkan anak-anaknya dengan tauhid. Wa Yaqubu, dan juga Nabi Yaqub seraya mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi kalian muslim. Artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, agar apa? Agar mereka ya tidaklah wafat kecuali dalam kondisi muslim. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi muslim. Ya, karena tentunya inilah yang akan mendapatkan ataupun menjadikan seseorang selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggalnya dia dalam kondisi apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihissalam menunjukkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu senantiasa mewasiatkan anaknya untuk senantiasa di atas Islam dan wafat di atas Islam, di atas fitrahnya. Ya, berarti Islam ini adalah fitrah manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kondisi fitrah, yaitu apa? Islam. Yaitu Islam. Maka sepakat ya para ulama jumhur, ketika bayi-bayi musyrikin, bayi-bayi kafirin, ya orang tuanya yang Yahudi, orang tuanya Nasrani, bahkan orang tuanya Majusi, orang tuanya musyrikin, ketika melahirkan anaknya dan wafat sebelum balik anaknya, maka dia surga. Maka dia surga. Karena apa? Karena dia wafat dalam kondisi fitrah. Wafat dalam kondisi apa? Muslim. Kemudian dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dan kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah terbukti Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Taib. Sampai di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengikuti agamanya Ibrahim, yaitu yang lurus. Ya, agama Ibrahim yang lurus, yang jauh daripada kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu pun mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada kaumnya untuk terus di atas fitrah, yaitu Islam, untuk menghindari ya yaitu kesyirikan, ya, untuk menghindari kesyirikan. Taib. Di dalam sebuah hadis disebutkan, wa Ibnu Mas'udin, semoga Allah meridainya, dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin." Sesungguhnya setiap nabi itu ada wali dari kalangan nabinya. Jadi setiap nabi itu dia mempunyai wali. Wa inna waliyyi, dan sesungguhnya waliku, kata Rasulullah, abi, bapakku, yaitu Ibrahimu wa khalilur rabbi. Dan sesungguhnya waliku adalah Ibrahim, bapakku yaitu Ibrahim, khalilur rabbi, kekasihnya Tuhanku, yaitu kekasihnya Allah. Ya, maka dijuluki sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad ittakhadallahu Ibrahim khalila kama ittakhadani khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih. Jadi dua dari kalangan makhluk Allah yang dijadikan kekasih oleh Allah, yaitu siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khalil ini adalah tingkatan tertinggi dari cinta. Karena ada mahabbah gitu ya, ada syaghaf, ada apa namanya, ishq, kemudian ada khullah. Ini khullah, ini khalil. Khalil ini khullah artinya kekasih. Dan tidak boleh seorang manusia menjadikan kekasihnya dari kalangan manusia kecuali harus Allah, yang dia lebih kedepankan cintanya dibanding siapapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau kuntu muttakhidha khalilan la takhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau seandainya saya boleh menjadikan seseorang manusia sebagai kekasih saya, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi tidak boleh, ya. Seorang manusia itu harus menjadikan kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang lebih dicintai olehnya daripada dia mencintai siapa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin." Sesungguhnya setiap para nabi maka mempunyai wali dari kalangan para nabi. Wa inna waliyyi abi Ibrahim. Adapun waliku adalah bapakku yaitu Ibrahim. Wa khalilu rabbi, dan kekasih Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam surat Al-Imran ayat 68, "Inna aulan nasi bi Ibrahima." Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Ibrahim lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah sebagai walinya bagi orang-orang yang beriman. Allah sebagai penolongnya orang-orang yang beriman. Taib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aulan nasi bi Ibrahim." Sesungguhnya manusia yang paling dekat terhadap Ibrahim adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan wahadzan nabi, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentunya bantahan ya bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang mana mereka mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, ya. Tidaklah terbukti Ibrahim itu Yahudi ataupun seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang muslim. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah Yahudi. Orang Nasara mengatakan Nabi Ibrahim adalah Nasara. Kemudian Allah membantah ya dengan sebuah ayat. Dalam ayatnya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Nabi Ibrahim itu sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membantah pengakuan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Membantah pengakuan orang-orang Nasara yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Nasara. Maka kemudian Allah berfirman, "Inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina taba'u." Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Jadi mereka hanya mengakui pengakuan saja Nabi Ibrahim ini sebagai orang Yahudi. Selama mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim,
maka tidak bisa mereka dikatakan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Wa hadzan nabiyyu, ya, dan yang paling dekat Nabi Ibrahim adalah nabi ini. Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya dalam ayat ini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari Yahudi dan juga dari Nasrani. Taib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadza fihi dalilun ala annahu la yakuna waliyan lin nabi sallallahu alaihi wasallam illa man ittaba'ahu. Dan di dalam di dalam ayat ini ada dalil ya bahwasanya tidaklah terbukti seseorang sebagai wali bagi seorang nabi kecuali dia harus mengikutinya. Kecuali dia harus mengikutinya. Laisa hunaka waliyun lin nabi walal ibrahim ila man ittaba'ahuma. Dan di sana tidak ada seorang wali bagi seorang nabi, Nabi Muhammad bahkan Nabi Ibrahim, kecuali adalah orang-orang yang mengikuti keduanya. Jadi nggak bisa kemudian seseorang mengakui saya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia jauh panggang dari api, tapi dia jauh dari apa yang telah dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti atau mengakui sebagai pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya pengakuan hanya pengakuan. Tentunya amalan yang menunjukkan dia ini betul enggak di dalam pengakuannya atau hanya sebagai pengakuan saja. Seperti halnya seseorang mengakui dia seorang ahlus sunnah wal jamaah, seseorang salafiyun, seorang ahlul athar, apapun namanya, silakan saja. Asalkan realitanya, ya, amalannya, konsekuensinya membuktikan itu. Kalau dia sebagai seorang salafi, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah, berarti dia harus apa? Harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh jamaah. Jamaah di sini siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang senantiasa mengikuti Nabi dan juga para jamaah, dan berjamaah itu para jamaah. Sebagian mengartikan jamaah di sini adalah para sahabat. Ya. Mereka adalah tentunya sahabat-sahabat Nabi yang harus kita berpemahaman dengan pemahaman mereka. Taib. Kemudian hadis setelahnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Maksudnya Allah tidak melihat dohirnya. Dohirnya dia seakan-akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dohirnya seakan-akan dia seorang muslim, tetapi hatinya jauh daripada keyakinan seorang muslim. Ini maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalannya. Adalah aplikasi dalam pengakuannya. Kalau pengakuan siapapun boleh mengaku. Ya, sampai Laila Majnun ya pernah mengatakan ketika orang-orang mengakui bahwasanya dia pacarnya Laila, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la taqiru bidzaka. Semua orang mengakui bahwasanya dia ini pacarnya Laila, tapi Laila tidak mengakui itu semua. Semua orang boleh mengakui dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi apakah pengakuan itu, Waalaikumsalam warahmatullah, apakah pengakuan itu persis dengan apa yang menjadi ketentuan Ahlussunnah wal Jamaah? Ini yang menjadi apa? Yang menjadi ukuran kebenaran. Kalau pengakuan, statement, boleh saja siapapun mengaku. Ya, tetapi apakah kemudian pengakuannya sesuai dengan amalan yang dia amalkan? Karena apa? Karena yang dilihat oleh Allah bukan pengakuan saja gitu ya. Yang dilihat oleh Allah bukan hanya dohirnya saja, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan-amalannya. Ya, hati dan amalan-amalannya. Kalau kemudian tidak sesuai antara lisan
dengan hati dan amalan, ini menunjukkan bahwasannya bisa jadi dia masuk. Yang menampakkan lisannya iman tetapi hatinya dan amalan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala mendustakan keimanan orang-orang munafik. Sampai Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepadamu ya Muhammad, orang-orang munafik mengatakan, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berdusta. Berdusta di dalam apa? Di dalam persaksian mereka. Jadi orang munafikin dulu pada zaman Rasul, mereka bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dengan lisan mereka, mereka mengakui itu. Ya, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Tetapi tatkala hati dan amalan mereka tidak menampakkan itu, tidak sinkron dengan lisannya, maka dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini maksudnya, ya, Allah tidak melihat kepada amalan zahir kita, maksudnya tidak melihat kepada hal yang diucapkan sebagai lisan kita saja. Kalau kemudian tidak sinkron dengan amalan dan hati. Karena tentunya iman itu adalah al-qaulul bil lisan wa i'tiqadu bil jinan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya, iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Taib, ketika apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka. Berarti ketika ada iman itu bertambah, otomatis sebaliknya berarti ada kalanya berkurang. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yazid wa yanqus. Ya, karena ada orang-orang Murji'ah mengatakan iman kita dengan imannya malaikat sama saja. Yang penting kita apa? Tasdik. Yang penting kita membenarkan Allah, mengimani Allah. Itu sudah iman. Ya, itu sudah iman kata mereka. Kalau begitu bagaimana apa bedanya dengan iblis? Ya, yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang iblis betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta dan penciptanya. Bahkan iblis pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala tidak sinkron dengan amalannya, ketika iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, maka kemudian iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari dibangkitkan. Ini ketika apa? Ketika amalannya tidak sinkron dengan hati dan lisan. Iblis mengakui dengan lisannya Allah sebagai Tuhannya. Iblis meyakini dengan hatinya Allah sebagai pencipta, penguasa. Tapi tatkala amalannya tidak membuktikan itu, maka tentunya ini tidak sinkron. Maka seorang yang beriman harus sesuai antara lisan, keyakinan dan juga apa? Dan juga amalan. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Terlebih nanti ya di hari kiamat, di hari akhir, itu yang akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala justru amalan-amalan zahir kita, amalan-amalan batin kita yang tersembunyi. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan sesuatu yang tersembunyi. Itu kapan? Nanti di hari kiamat. Yang mungkin kita bisa di hadapan manusia, kita seakan-akan seorang yang muslim tapi hatinya mungkin kufur kepada Allah, naudzubillah. Itu semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tersembunyi itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kemudian apa? Untuk kita senantiasa hasibu anfusakum, hisab diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala,
Taib. Jadi dalam hadis ini ada apa namanya? Fihi anal ibrata laysat bil madahir. Dalam hadis ini ada ibrah, ada pelajaran bahwasanya yang terpenting itu bukan madahir, bukan sesuatu yang nampak, tetapi yang terpenting itu justru sesuatu yang tersembunyi. Ini yang terpenting. Karena itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan, berapa banyak amalan kita kalau kemudian tidak dibarengi dengan hati yang baik, itu semuanya hancur. Itu semuanya apa? Semuanya hancur. Tetapi ketika hati kita baik, walaupun amalannya kecil, tapi hatinya baik, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang apa? Tentang tahanan orang-orang musyrikin ya, ketika perang Badar. Karena orang-orang musyrikin ketika perang Badar itu ada beberapa puluh tawanan yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu, taib, wahai nabi, katakanlah kepada mereka, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat dari tawanan-tawanan musyrikin itu kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Sampai beberapa orang yang kemudian ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadi sahabat dan baik sahabatnya, baik Islamnya. Masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi dan baik Islamnya. Berapa sahabat, ya? Yang kemudian apa? Menjadi sahabat-sahabat yang baik. Yang dulunya adalah seorang musyrik. Karena apa? Karena Allah lihat hatinya. Kemudian Umar bin Khattab ketika di awal-awal Islam, Nabi SAW melihat banyaknya sekali tekanan, bahkan penindasan kepada orang-orang yang masuk Islam, apalagi dari kalangan budak-budak ketika itu, ya, dari kalangan Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, kemudian Syuhaib dan beberapa orang-orang yang masuk Islam dari kalangan budak itu ditekan mereka. Banyak penindasan dari apa namanya? Dari tuan-tuannya. Maka kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ammar bin Hisham, yaitu siapa? Abu Jahal. Tapi kemudian turunlah, kata Abdullah bin Mas'ud, turun hidayah kepada Umar bin Khattab. Padahal Umar tidak meminta hidayah kepada Allah. Apakah Umar meminta hidayah kepada Allah? Tidak. Bahkan Umar benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasul meminta kepada Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua sosok orang ini. Sosok orang ini orang yang sangat berpengaruh ketika itu di Mekah. Jelas Abu Jahal, dia seorang pembesar Quraisy, memiliki kekayaan, ya. Bahkan dengan uangnya dia bisa membeli tentara, bisa membeli apa namanya? Kekuatan. Dan Umar bin Khattab walaupun bukan seorang yang pembesar Quraisy, artinya bukan orang yang kaya, tapi dia sosok orang yang tidak pernah takut sama manusia. Makanya Rasulullah meminta salah satu dari dua orang ini bisa menguatkan Islam. Tapi kemudian apa? Kemudian Allah memilih Umar bin Khattab. Apakah karena kekayaan yang dimilikinya? Tidak. Apakah karena apa namanya? Karena kedudukan yang dimiliki oleh Umar? Tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati Umar lebih baik dibanding hatinya Abu Jahal. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi dasar kenapa Allah memilih siapa? Memilih Umar bin Khattab dibanding Abu Jahal. Karena hati. Ya, sampai Abdullah bin Mas'ud ya, dalam sebuah ucapannya beliau mengatakan, "Innallaha lamma nadara qulubal ibad wajada qalba Muhammadin afdalal qulub." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hati-hati hambanya, Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik. Ya. Fabta'athahu li nabiyhi faja'alahu nabiyahu fabta'athahu bi risalatihi. Kemudian ketika Allah tahu hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik, Allah jadikan sebagai nabinya dan Allah utus sebagai rasulnya. Dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang keturunannya Nabi Muhammad keturunan yang paling baik. Ya, keturunan besar, pembesar Quraisy. Keturunan sebelumnya dari atasnya Nabi. Dari keturunannya pun keturunan yang baik. Selain itu apa? Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik.
Makanya perlu untuk kita senantiasa apa? Memperbaiki hati kita, ya, memperbaiki hati atau keimanan kita. Sampai pernah Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau ketika naik pohon arok ini pohon pohon siwak. Yang ketika itu Abdullah bin Mas'ud naik pohon arok untuk mengambil salah satu rantingnya agar dibuat siwak buat Rasulullah. Ketika naik pohon arok, karena Abdullah bin Mas'ud ini terkenal seseorang yang kecil betisnya. Ketika naik pohon arok, kemudian sarungnya ini tersingkap karena angin besar ketika itu. Maka terlihatlah dua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya para sahabat pun menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasul mengetahuinya. Kemudian Rasul mengatakan, atadhakuna min diqati saqai? Apakah kalian menertawakan Abdullah bin Mas'ud karena dua betisnya yang kecil? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Kami menertawakan Abdullah bin Mas'ud karena betisnya kecil sekali. Apa kemudian kata Rasulullah? Wallahi inna hadza syaqai, sesungguhnya dua betisnya itu athqalu fil mizan indallahi min jabali Uhud. Demi Allah, betisnya itu yang kalian tertawakan itu lebih berat di sisi Allah dibanding gunung Uhud. Kok bisa? Padahal betis yang kecil. Kenapa kemudian bisa lebih berat dibanding gunung Uhud? Karena yang ditimbang oleh Allah bukan betisnya, yaitu apa? Hatinya, keimanannya. Artinya keimanan Abdullah bin Mas'ud, ya, sampai Rasul menjelaskan itu lebih berat dibanding dibanding gunung Uhud. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah dari seseorang adalah hatinya. Ya, maka kadang-kadang kita terlalu banyak menghiasi sesuatu yang dohir dalam diri kita, bersolek agar terlihat indah oleh orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana caranya memperbaiki hati kita yang kotor, yang penuh dengan kedengkian, yang penuh dengan hasad, yang penuh dengan amarah dan lain sebagainya. Padahal yang dilihat oleh Allah itu, ya, bukan dohirnya. Mungkin manusia melihat dohir, karena memang kata Rasul, ya, ahkimun nasa bi dhawahiriha, hukumi manusia yang nampak darinya. Ini yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita. Kalau kita menghukumi manusia, yang kita lihat dohirnya. Kalau dia sholat ke masjid, kita hukumi dia muslim. Jangan kemudian kita korek-korek hatinya, karena hatinya ranahnya siapa? Ranahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di hadapan Allah yang akan diperlihatkan oleh Allah justru hatinya, ya, justru amalan qalb, amalan hati. Makanya penting untuk kita senantiasa justru muhasabatun nafs, ya, untuk senantiasa introspeksi hati kita, ya. Jangan kemudian kita memperbanyak, menghias, mempersolek sesuatu yang nampak dari diri dan tubuh kita, tapi kita jarang kemudian memperhatikan kondisi hati kita. Taib. Maka di sini jadi di bab ini dari ayat yang di atas sampai kemudian hadis ini itu menjelaskan tentang apa? Bahwasanya Allah menciptakan manusia pada fitrahnya, yaitu Islam. Dan tidak ada yang bisa merubah manusia menjadi Yahudi, Nasrani dan seterusnya itu kecuali kedua orang tuanya lah, atau lingkungan yang sekitar. Ya. Di sini kemudian Allah tidak kemudian seseorang bisa mengatakan sebagai zalim karena Allah telah menciptakan dia dalam kondisi Yahudi, Nasrani, tidak. Karena seluruh manusia diciptakan dalam kondisi fitrah. Artinya apa? Artinya Islam. Ya, artinya Islam. Maka lingkungan yang membuat dia menjadi apa? Yahudi atau Nasrani, atau Majusi atau musyrikin. Maka kemudian dari sini menjelaskan tentang apa? Ya, tentang pentingnya kita untuk menjaga fitrah itu, yaitu keislaman kita yang ada pada diri kita. Kemudian setelahnya, walahuma, dan dari keduanya, masih dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di atas telaga, wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan betul-betul akan dihadapkan kepadaku seseorang di antara kalian, hatta idza ahwaitu li unawilahum, sampai ketika aku menarik dia untuk menggapainya, ukhtuli juduni, dia ditarik oleh selainku,
Fa'aqulu, maka aku katakan, ay Rabbi, wahai Allah, ashabi, ashabi, dia sahabatku, sahabatku. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu ya apa yang terjadi setelahmu. Taib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, ana faratukum alal haud, saya mendahului kalian di atas telaga. Artinya Rasulullah menunggu kita di atas telaga nanti. Ya, dan dia yang akan kemudian menuangkan air untuk kaumnya. Maka Nabi SAW di hari kiamat dia akan berada di telaga Haud yang panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya pun 1 bulan perjalanan. Airnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa aniyatuhu adadun nujumis sama, dan cangkir-cangkir yang ada di telaga itu jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Man yashrabu minhu syurbatan, barang siapa yang meminum 1 teguk dari air itu, lam yadma ba'daha abadan, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Taib. Ini dalam hadis yang sahih ya. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya umat manusia nanti pada hari kiamat itu akan dihadapkan kepada telaga Haud dalam kondisi mereka kehausan. Ya, karena apa? Karena bagaimana mereka lamanya di makom mahsyar, lamanya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi taib. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana, naudzubillah min dzalik ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya yudni syamsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik ka qadril mil. Nanti matahari didekatkan di padang mahsyar di atas kepala-kepala kita, kata Rasulullah, itu sebatas 1 mil, 1 kilo lebih sedikit. Fayakuna minhumul araq, sehingga apa, bercucuranlah keringat-keringat mereka ketika itu, kata Rasul. Ya, wa dzalika biqadri amali fid dunya, dan itu tergantung amalan mereka di dunia. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai perut, dadanya, bahkan ada yang meliputi dirinya semuanya. Bahkan ada orang yang berenang dengan apa? Dengan keringatnya sendiri. Dan itu tergantung apa? Tergantung amalan-amalan mereka di dunia. Dalam kondisi di padang mahsyar ini, kemudian apa? Seseorang berharap-harap cemas. Artinya nanti kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam datang agar apa? Cepat kita diputuskan keputusan. Ya, dalam kondisi kita telanjang, dalam kondisi kita tidak memakai sendal dan tidak dikhitan. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Anara ba'duna ba'dan ya Rasulullah?" Apakah nanti kita saling melihat laki-laki dengan perempuan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal mauqifu asyaddu min dzaka." Kondisi ngerinya hari itu lebih genting dibanding kita melihat aurat orang lain gitu. Saking gentingnya kondisi itu. Tapi saking lamanya, sampai dalam riwayat disebutkan 500.000 tahun atau 50.000 tahun seseorang duduk ataupun berdiam di padang mahsyar sampai kemudian diputuskan keputusan oleh Allah. Dalam kondisi lama ini kemudian apa? Nanti kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam meminta kepada Allah supaya cepat diputuskan. Ya, dibuat mahkamah gitu. Tapi kemudian Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa. Coba datang kepada Nabi Nuh. Akhirnya kita pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Coba datang kepada Nabi Musa. Sama Nabi Musa tidak bisa datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annalah, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah untuk saya." Artinya apa? Syafaatul udma. Syafaat yang tidak bisa mendapatkannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpinnya anak Adam nanti di hari kiamat, wala fakhr, dan saya tidak berbangga, kata Nabi. Jadi ketika semua orang tidak bisa apa-apa, hanya Nabi yang kemudian apa? Mampu memberikan syafaat. Itu pun atas izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi menyungkur sujud, menyebut dengan pujian-pujian yang tidak pernah diketahui pujian itu sebelumnya. Ya, kemudian kata Allah, irfa ra'sak sal tu'ta wasfa'tu syafa', angkatlah kepalamu yang Muhammad, mintalah akan diberi. Ya, kemudian mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Taib.
Jadi kondisi di padang mahsyar itu seseorang dalam kondisi kepanasan, kehausan, was-was, genting dan lain sebagainya. Karena kalau kemudian setelah diputuskan keputusan dihisab dengan hisaban yasiro, ada orang yang hisabnya hisab yasiro dengan hitungan yang mudah, maka ketika itu akan lebih mudah kesananya. Beda ketika seseorang justru dengan hisaban yang sulit, yang susah, justru kesananya akan lebih susah. Maka kemudian orang-orang yang dihisab dengan hisaban yasiro kemudian diberangkatkan kepada telaga Hud, dan di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayaskihim Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menuangkan kepada mereka minum dengan tangannya, illa man kana qad ghayyara dinahu, kecuali orang-orang yang telah merubah agamanya. Artinya orang yang telah murtad daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendahului kalian di atas haud. Ya, dan betul-betul ada seseorang di antara kalian itu dihadapkan kepadaku, ketika aku gapai dia ditarik. Ya. Jadi Nabi SAW itu menuangkan air kepada orang-orang yang kehausan, tapi ada di antara mereka kemudian apa? Tidak bisa diberikan air itu karena ditarik mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang apa? Yang telah merubah agama, ya, yang telah keluar dari agama Nabi SAW. Taib. Nabi SAW, ya Rabbi ashabi, wahai Allah, dia sahabatku. Fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kata Allah, sesungguhnya kamu tidak tahu ya Muhammad apa yang telah terjadi setelahmu. Yani ma ghayyaru, ya, apa tidak mengetahui tentang perubahan. Fahada fihi dalilun ala anna man ibtada'a fi dinillahi wa ghayyara. Maka dalam hadis ini ada dalil bahwasanya barang siapa yang melakukan kebid'ahan di dalam agama Allah dan merubah syariat, fa innahu la yaridul haud, maka orang ini dia tidak akan digiring ke telaga haud. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi orang-orang yang senantiasa taat dan tumut kepada ajaran Nabi. Tidak sedikit pun merubah yang telah menjadi ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak sedikit pun merubah menjadi ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik datang para tabi'in mendapatkan kezaliman Hajjaj bin Yusuf, ya, ketika itu masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf yang ada di Baghdad atau Kufah atau Irak. Karena kezaliman dia, akhirnya kemudian para tabi'in datang kepada Anas bin Malik. Karena ketika itu salah satunya sahabat adalah Anas bin Malik, melaporkan bagaimana ini kondisi Hajjaj ini. Bagaimana kalau kita gulingkan saja dia? Bagaimana kalau kita lawan? Bagaimana kalau kita angkat pedang dan lain sebagainya? Padahal dia pemimpin. Apa kemudian Anas bin Malik rahimahullah, semoga Allah meridainya, mengatakan, sami'tu nabiyakum, aku telah mendengar nabi kalian mengatakan, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Artinya orang yang melakukan pemberontakan, orang yang melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah walaupun zalim. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini dia gubernurnya ketika itu dan melakukan kezaliman, bahkan parah kezalimannya. Ketika para tabi'in, orang-orang yang kemudian melihat ini kemungkaran ini, bagaimana ya Anas, kita berontak saja. Kata Anas bin Malik, ini bukan petunjuk Nabi SAW seperti ini. Karena ketika kalian melihat pemimpin walaupun zalim selama dia muslim, sabar, ya, sabar menghadapi mereka sampai kalian bertemu denganku, kata Rasul, di telaga Hud. Kita sambungkan dengan hadis ini bahwasanya telaga Hud itu adalah diperuntukkan bagi umat Nabi SAW yang tidak melakukan kebid'ahan, yang tidak merubah daripada syariat yang dibawa oleh Rasul SAW. Maka pemberontakan dalam Islam ini melakukan bentuk kebid'ahan. Ya, ini bentuk kebid'ahan dan ini tidak boleh. Dan ini termasuk salah satu penghalang seseorang dari datangnya ke telaga Hudnya Rasul SAW. Baik, kita sampai di sini dan insyaallah kita lanjut setelah salat Isya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah. Khailahu, tidakkah ya kau akan mengetahui kudanya? Qalu bala, kata para sahabat, betul. Ya, pasti akan mengetahui kudanya. Karena berada di antara kuda yang hitam gelam. Qala, maka Rasul mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya mereka umat-umat setelah kalian, saudara-saudaraku, kata Rasul, ya'tuna ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka akan datang nanti di hari kiamat dalam kondisi apa? Dalam kondisi terpancar berseri dari anggota wudu mereka karena wudunya. Wa ana faratuhum alal haud, dan aku akan menyambut mereka di telaga haud. Ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dal. Ketahuilah, betul-betul akan ada orang-orang yang terhalang dari telaga aku sebagaimana terhalangnya unta yang kabur, unta yang sesat gitu. Jadi unta yang sesat itu dihalang-halangi ya. Nanti pun ada orang-orang, kata Rasul, yang terhalangi dari telaga haudku. Faunadihim, maka aku panggil mereka, ala halumma, kemarilah. Fayuqal, maka dikatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka telah merubah ya syariat setelahmu. Faqulu suhqan suhqan, maka aku mengatakan, kata Rasul, menjauhlah, menjauhlah. Taib. Ini tentunya seperti hadis sebelumnya ya, seperti hadis sebelumnya tentang bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW ya, yaitu orang-orang yang tidak merubah, tidak melakukan kebid'ahan, senantiasa di atas syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu mereka nanti ada ketika didatangkan di hari kiamat di padang mahsyar, itu akan terlihat umat-umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lainnya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat. Karena apa? Karena terpancar dari anggota wudu mereka bekas wudunya. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, fa ayyukum an yutala ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka siapa di antara kalian yang ingin dipancarkan dan dipanjangkan ya sinar muhajjalinnya itu, maka lakukanlah. Maka Abu Hurairah itu kalau berwudu nggak sampai sikut tapi sampai lengan. Kalau kakinya nggak sampai mata kaki tapi sampai betis. Tapi ini mudraj. Mudraj itu adalah amalannya Abu Hurairah. Kalau Rasulullah hanya sampai ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umat Nabi Muhammad SAW itu akan dikenal nanti ya di hadapan umat-umat yang banyak nanti. Itu salah satunya dengan apa? Dengan tanda bersinarnya anggota wudu mereka. Makanya salah satu apa daripada keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat yang lainnya. Ya, kan termasuk syariat wudu ini hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Keutamaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya nanti di padang mahsyar terpancar ya wajah yang berseri, bersinar putih dari anggota wudunya karena bekas wudu. Karena bekas wudu. Maka seseorang nanti di padang mahsyar akan terlihat amalan-amalan yang dulu di dunianya dilakukan itu akan terlihat dan nampak di padang mahsyar atau di akhirat nanti. Orang yang dia terbiasa adzan gitu ya. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atwalu ummati yaumal qiyamati anaqan yaumal qiyamati muadzdinun. Orang yang paling panjang lehernya nanti dari kalangan umatku di hari kiamat adalah orang yang tukang adzan. Jadi itu terlihat umat Nabi Muhammad. Atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang-orang yang melakukan ibadah haji atau umrah kemudian wafat ketika haji atau umrahnya
maka nanti di padang mahsyar di dalam kondisi apa? Bertalbiyah. Atau seseorang yang wafat ketika mati syahid, Rasul sallallahu alaihi wasallam yubatu yaumal qiyamati launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk. Nanti akan terlihat di padang mahsyar. Dia berdarah tapi darahnya warnanya warna darah hitam merah tapi baunya bau misk. Jadi amalan-amalan hamba itu akan terlihat. Bahkan yang melakukan kejelekan sekalipun, ketidakadilan sekalipun itu akan terlihat. Ya, seperti orang-orang yang melakukan poligami di dunianya, ketika dia tidak adil di dunianya, itu nanti akan dibangkitkan dalam kondisi dia apa? Jalannya berat sebelah. Ya, hati-hati nih yang baik poligami ya. Ketika dia tidak adil di antara istri-istrinya, maka apa kata Rasul? Mala ila ihdahuma. Dia akan condong ke salah satu daripada bagian kanan atau kirinya. Bahasa kitanya mungkin engklay gitu ya. Ini hati-hati. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa? Menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berhak mendapatkan minuman dari telaga Haud, yang kalau dia minum satu teguk saja, lam yadma abadan, artinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dia adalah orang yang tidak ghayyaru ba'dak, artinya tidak merubah setelahmu. Artinya betul-betul dia menjalankan apa yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya apa? Untuk senantiasa kita mengetahui apa saja jalan yang dibawa oleh Rasul. Apa saja sunnah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Telah menggariskan bagi kami Rasul satu garis yang lurus. Kemudian mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah menggariskan garis yang banyak di kiri dan kanannya. Dan Rasul mengatakan hadhihi subulu syayatin, ini jalan-jalan syaitan. Menunjukkan bahwasanya jalan yang mengantarkan seseorang kepada surga, ya, itu sudah ada jalannya. Sudah ada relnya, sudah ada bingkainya, sudah ada alurnya. Kita tinggal berjalan di atasnya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Yang terpenting bagi kalian itu ikut saja sudah. Apa kata Rasul? Ini ikuti sudah. Wa la tabtadi'u, jangan kemudian mengada-ngada. Ya, mencari jalan-jalan yang baru. Ngapain ngebukbak jalan anu anyar gitu ya? Kita ikutin saja apa kata Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata para sahabat, itu saja sudah. Ini karena apa? Ini adalah keselamatan. Ini adalah keselamatan. Karena ketika seseorang, ya, dia melakukan sebuah amalan yang jelas, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak pula dicontohkan oleh para sahabat, terkhusus yang 4 Khulafatur Rasyidin, atau tidak pula menjadi kesepakatan para ijma ulama umat gitu ya, tentang itu adalah boleh. Seperti apa? Shawalihul mursalah, perkara-perkara yang baru dan itu kesepakatan bolehnya. Seperti apa? Seperti pengumpulan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada itikad ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Semakin banyaknya orang, para hufadul Quran sudah meninggal. Dan semakin terbelai atau terbengkalainya, karena ketika itu Al-Quran selain di dada dari manusia, itu di pelepah-pelepah kurma, di dinding-dinding gitu ya. Kemudian takutnya itu terbengkalai. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif dan kemudian dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan, sehingga ditulis dengan rasm Utsman bin Affan. Dan ini shawalihul mursalah. Artinya apa? Artinya kesepakatan yang maslahat. Ya, kesepakatan ya yang maslahat. Yang kalau tidak dikumpulkan, ini khawatir. Apalagi semakin jauh zaman daripada zaman Rasul, zaman sahabat, semakin sedikit orang yang hafizul Quran. Dikhawatirkan tidak terjaga kemurnian Al-Quran. Maka kemudian dibikinlah sebuah mushaf. Ya, sebuah apa? Al-Quran itu mushaf itu. Yang tadinya tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya Al-Quran, tetapi apa? Kesepakatan para khulafatur rasyidin, para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk
Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan kita harus mengikuti mereka, kata Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Artinya pegang teguh Al-Quran dan sunnah, dan juga sunnahnya siapa? Khalifah ar-rasyidin. Betul, kita memahami, kita mengikuti Al-Quran dan sunnah, karena dua pedoman inilah yang membuat seseorang selamat. Sama kata Rasul, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kalian dua perkara. Ya, lan tadillu in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati. Yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan juga sunnah. Tapi berapa banyak sekarang perselisihan dalam kaum muslimin. Ya, padahal Qur'annya sama, padahal hadisnya sama. Ya, isinya juga sama, nggak ada yang berbeda. Tetapi tatkala memahami Qur'annya, tatkala memahami hadisnya menurut pemahaman gurunya masing-masing, syekhnya masing-masing, ya, kelompoknya masing-masing, kepentingannya masing-masing, itu tentunya akan berbeda. Maka salah satu caranya apa? Kata Rasulullah, sebagaimana Rasul menjelaskan tentang iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat, kata Rasul, akan berpecah Yahudi ini menjadi 71 golongan. Akan berpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan berpecah umatku, kata Rasul, menjadi 73 golongan. Semuanya ada dalam neraka kecuali satu, kata Rasul. Ya, dan dia adalah al-jamaah. Ketika dikatakan siapa itu al-jamaah, al-jamaah adalah mithlu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah adalah orang-orang yang mengamalkan sebuah amalan yang pada amalannya tersebut mithlu ma ana, seperti apa yang ada padanya aku, kata Rasul, hari ini, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Artinya apa? Penting kita mengikuti sunnah Nabi juga dengan dipahami oleh para sahabat. Agar apa? Jadi nanti kemudian bagaimana konsekuensi bid'ah itu, ketentuan bid'ah itu seperti apa? Ya, jadi ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW, contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum, terkhusus 4 sahabat yang 4 ini, gitu ya, kesepakatan mereka, atau setidaknya salah satu dari 4 sahabat yang ini, atau sahabat berpendapat tidak ada satu orang pun mengingkari pendapatnya itu, ini dinamakan ijma sukuti, ya. Dinamakan ijma sukuti ini adalah kesepakatan atau pendapat satu sahabat yang lain diam tidak mengingkarinya. Ya, sebagaimana ada yang mengatakan bahwasanya tarawihnya Umar bin Khattab setelah tidak dihidupkan oleh Nabi dan tidak dihidupkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka ini apa? Ini sunnahnya Umar, gitu. Ini pendapatnya Umar. Walaupun Nabi SAW awalnya apa? 2 malam, kemudian beliau mengimami, atau 3 malam mengimami para sahabat. Tapi setelah kemudian khawatir Rasul tarawih ini akan menjadi wajib, maka Rasul tinggalkan, para sahabat sholat masing-masing. Pada zaman Abu Bakar juga demikian. Tapi pas zaman Umar, kemudian apa? Umar menghidupkan kembali. Sampai Umar mengatakan, nikmatil bid'ah hadhihi. Di bid'ah yang paling baik itu ini. Artinya bid'ah secara lugawi, ya, bid'ah secara bahasa. Karena apa? Bukan secara syariat. Karena tarawih ini enggak bid'ah. Sebelumnya memang sudah ada pada zaman Rasulullah. Hanya ditinggalkan itu karena takut diwajibkan. Maka Rasul meninggalkan. Maka yang seperti ini ketika dihidupkan oleh Umar dan kita mengikutinya, ini enggak apa-apa. Ya, walaupun tidak dicontohkan kembali oleh Rasul. Karena umat termasuk khulafatu ar-rasyidin. Dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat. Ya, tidak ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat. Terus bagaimana dengan adzannya Utsman bin Affan? 2 kali adzan Jumat 2 kali. Karena Utsman, pada zaman Utsman adanya adzan Jumat 2 kali itu. Ya. Dan ini sebagian tidak kemudian mengatakan, oh ini bid'ahnya Utsman, tidak. Kembali kepada hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang mendapatkan petunjuk. Maka ini adalah sunnahnya Utsman. Kalau dilakukan seperti kondisi Utsman. Utsman kapan melakukannya? Utsman itu di waktu duha, adzan awalnya.
di hari Jumat untuk mengingatkan kaum muslimin bahwasanya hari ini hari Jumat, biar tidak kemudian terlena dengan jualannya, terlena dengan pekerjaannya, biar ingat ini hari Jumat gitu. Itu dilakukan oleh Utsman, karena pada zaman Utsman ini kemudian sudah banyaknya ekspansi gitu ya, penyerangan-penyerangan pembebasan-pembebasan itu sudah mulai keluar daerah Arab ketika itu, ke Andalus, Spanyol ya. Beda kemudian pada zaman Abu Bakar, Umar masih daerah sekitar Jazirah. Ketika masanya Utsman, sehingga kemudian semakin besarlah kaum muslimin ketika itu, maka Utsman kemudian ada inisiatif mengumandangkan azan awal waktu duha di hari Jumat agar manusia ingat hari ini adalah hari Jumat. Dan tidak boleh kita mengatakan ini bid'ah. Ya, berarti ini amalan Utsman bin Affan yang belum dicontohkan oleh Nabi SAW sebelumnya. Bahkan oleh Abu Bakar, bahkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan selama itu tidak ada yang mengingkari dari kalangan para sahabat yang lainnya, maka sebagian mengatakan ini ijma sukuti. Jadi ijma sukuti ketika sahabat berucap seperti ini, berpendapat seperti ini, yang lain diam, tidak mengomentari, berarti seakan-akan udah sepakat tapi diam. Ini maksud daripada ijma sukuti. Maka ketika ijma sukuti gitu ya, ketika ada dalilnya dari kalangan sahabat, ini insya Allah tidak termasuk kepada bid'ah. Jadi misalkan kita melihat ada sebuah amalan yang amalan tersebut aneh ya amalan teh. Ternyata dia ada pendahulunya dari kalangan sahabat. Misalkan Abdullah bin Abbas. Ketika di Mu'tazab itu beliau menempelkan dadanya ke Ka'bah. Ini fiilnya Abdullah bin Abbas. Apa kemudian menjadi bid'ah? Tidak. Atau ketika antara Safa dan Marwah ada tanda hijau itu ketika seseorang lari gitu ya, ketika sa'i. Kemudian doanya Abdullah bin Abbas, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwad dan seterusnya, itu tidak datang dari Nabi, tapi kemudian diamalkan. Ini doanya Abdullah bin Abbas. Artinya selama tidak ada kemudian sahabat yang lainnya mengingkari fiilnya ini, maka ini bisa menjadi hujjah, boleh diamalkan artinya. Insya Allah tidak jatuh kepada bid'ah. Ya. Dan sebagian ada mengatakan kias pun bisa dijadikan hujjah. Seperti fuqaha ya berpendapat bolehnya kias. Ya berpendapat bolehnya kias. Tetapi kias ma'al aula, kias yang lebih pantas gitu. Taib. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala seperti bolehnya kias tentang dalam sebuah hadis, idza tanaja ahadukum, apabila seseorang di antara kalian berbisik-bisik ya, dan yang ketika dua orang di antara kalian berbisik-bisik dan satu ya tidak diajak, maka ini tidak boleh dalam hadis, karena fa innahu yuhzinu, karena dia akan menjadi sedih dengan itu. Jadi misalkan kita 3 orang nih, nggak boleh nih 2 orang berbisik-bisik dalam kondisi satu orang nggak diajak keharewasan gitu. Ilatnya apa? Fa innahu yuhzinu. Kondisi ini bisa menyedihkan dia, membuat dia sedih. Kata Syekh Utsaimin, walaupun tidak bisik-bisik, tapi ngomong bahasa yang tidak dipahami oleh dia. Misalkan dia bahasanya orang Jawa nih, kita ngomong Sunda aja, biar nggak paham. Ini sama masuk. Ya, sama masuk. Atau orang ini nggak paham bahasa Arab, kita berdua paham, ngomong bahasa Arab, biar dia nggak paham. Ini pun sama, masuk ke dalam najwa di sini yang tidak boleh. Ya, bisik-bisik yang tidak boleh. Artinya kata Syekh Utsaimin ini termasuk dalil yang menjadikan kias itu boleh kalau dalilnya tepat. Tapi kenapa kemudian kita bahas hal seperti ini? Jadi jangan sampai kemudian ada amalan kita yang ternyata oh ini mah sahabat nggak mengamalkan amalan ini. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu ketika beliau di penjara kurang lebih 2 tahun ya, karena beliau mempertahankan pendapat Al-Quran itu adalah kalamullah. Sedangkan ketika itu rajanya, khalifahnya adalah Ma'mun, kemudian anak-anaknya Mu'tasim dan Wathiq billah itu mempunyai mempunyai penasehat raja yang namanya siapa? Dan dia seorang Mu'tazilah ya, Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad ini berpendapat bahwasanya Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hambal kekeh Quran itu adalah kalamullah. Sampai kemudian Imam Ahmad disiksa, dipenjara.
Sampai kemudian di masa-masa fase terakhir yang kemudian kalau dalam kita baca ya, bagaimana biografinya, sampai kemudian malam hari mau dieksekusi Imam Ahmad oleh raja pertama Ma'mun, Ma'munnya meninggal, diganti oleh anaknya, nggak jadi dieksekusi. Terus sampai kemudian Allah takdirkan kakaknya ini meninggal, diganti oleh anak adiknya, Wathiq Billah kalau nggak salah ya. Dan terakhir kemudian apa? Imam Ahmad bin Hambal minta kemudian adanya diskusi dengan siapa? Ibnu Abi Duad ini. Satu pertanyaan ditanyakan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, adakah dari sahabat yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah makhluk? Kata Ibnu Abi Duad, tidak ada. Ini pendapat saya ini. Bukan, nggak ada satupun sahabat berpendapat ini. Imam Ahmad bertanya, siapa? Semuanya terdiam ketika itu. Ya jelas sahabat yang lebih mulia dari kita semua. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan secara bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya beliau tidak boleh mengajar selama beberapa tahun. Kemudian ada ada seseorang, Allahul Musta'an, ada seseorang yang kemudian beliau ini dengan gigihnya datang kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk belajar kepadanya, karena Imam Ahmad nggak boleh mengajar. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau kamu ingin belajar, datang setiap pagi, nanti saya kasih hadis setiap pagi. Setiap pagi dengan beberapa tahun ini sampai Imam Ahmad bisa ngajar lagi. Kemudian orang ini, Allahul Musta'an, nanti beliau nanti ada sebutkan ya, dia punya musnad bahkan lebih besar daripada musnad Imam Ahmad. Tapi sebagian lagi mafkudah. Mafkudah ini hilang ya. Hilang karena banyak manuskrip-manuskrip yang setelah terjadinya peperangan salib itu, ya, Spanyol dikuasai, itu banyak manuskrip itu dihilangkan oleh mereka, dibakar, dilempar ke laut. Sampai saking banyaknya manuskrip dilemparkan ke laut, sampai laut dikatakan biru karena dengan tinta. Itu banyak manuskrip-manuskrip Islam itu dibuang di sana. Jadi orang-orang kafir paham kalau inilah yang membuat mereka cerdas itu ini, buku-buku ini, maka dibuang. Salah satunya ada musnad siapa itu? Allahul Musta'an. Jadi setiap pagi datang ke Imam Ahmad bin Hambal, pura-pura ngambil roti bekas. Jadi kalau di Arab itu biasa makan malam tuh pakai roti. Kalau ada roti-roti, potongan roti itu jadi kering paginya, itu biasa buat unta atau kambing atau sapi mereka. Ini mereka nih, orang ini, Allahul Musta'an, alim ulama ini mengambil potongan roti itu tiap pagi, sambil setiap datang kasih satu hadis. Kasih satu hadis sampai kemudian menjadilah seorang ulama dan mengumpulkan musnad. Jadi musnad ini sebuah kumpulan hadis yang disusun dari huruf pertama atau sahabat yang paling mulia pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian 10 orang yang dapat masuk dijamin surga. Terus ini namanya musnad. Jadi musnad ini susunan kumpulan hadis yang diurut dari sahabat yang paling termulia gitu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus ke bawah. Apa syahid yang tadi, cerita yang tadi kita sampaikan, bahwasanya apa? Laukana khairon lasabakuna ilaih. Kalau seandainya perkara ini baik, maka mereka para sahabat akan lebih dulu melakukannya daripada kita. Jadi ini termasuk timbangan ya bagi kita. Ketika kita melihat sebuah amalan, adakah sahabat mengamalkan itu? Kalau tidak ada, khawatir. Ini jangan sampai kemudian takut jatuh kepada kebidahan gitu. Maksudnya begitu ya. Jangan sampai kemudian ada orang-orang sekarang mengatakan sahabat itu a'lam, sahabat lebih berilmu dari kita, wa nahnu ahkam kata mereka. Tapi kita lebih bijaksana kata mereka. Ini kata orang-orang ahlul kalam. Ini salah, tidak boleh. Ya, karena kita lebih mendahulukan ilmu mereka para sahabat. Karena mereka lebih dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud tadi disampaikan adalah untuk bisa lebih setidaknya menggambarkan agar kita tidak jatuh kepada kebidahan, gitu ya, agar kita tidak jatuh kepada kebidahan. Tapi di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang tadi ya, kemudian ketika dikabarkan bahwasanya orang ini telah merubah, maka Rasul mengatakan suhkon jauhlah kamu. Menunjukkan bahwasanya kebidahan bisa menghalangi seseorang dari telaga Haud, sebagaimana terhalanginya unta yang kabur gitu ya. Bagaimana unta kabur, kalau kabur dihalang-halangi. Begitu pula orang yang mau masuk telaga Haud, tapi karena dia ada bid'ah, itu akan dihalangi dari telaga Haud.
Dia tidak bisa masuk kepada telaga Hud. Taib, kemudian hadis setelahnya. Walil Bukhari, satu hadis lagi insyaallah ya. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, baina ana qaimun idza zumratun. Ketika saya berdiri, tiba-tiba ada sekelompok kumpulan manusia, hatta idza arabtuhum, sehingga ketika aku mengenal mereka, kharaja rajulun min baini wa bainahum. Kemudian ada seseorang muncul antara saya dengan mereka, itu ada seorang muncul. Faqala, dan kemudian mengatakan orang tersebut, halumma, kemarilah. Fakultu, aina, kemana? Qala ilan nar, kemudian mengatakan kepada api neraka. Qultu wa masya'nuhum, kenapa mereka? Ada apa kondisi mereka? Sampai diajak ke neraka gitu ya. Qala innahum irtaddu ba'daka. Jadi seseorang ini menyeru orang-orang yang tadi itu untuk masuk ke neraka gitu. Ketika ditanya oleh Rasul, kenapa mereka harus diajak ke neraka? Apa kondisi mereka, kenapa? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihimil qahqara. Karena mereka telah murtad setelahmu ya, dan mundur ke belakang. Artinya meninggalkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma idza zumratun, kemudian tiba-tiba ada sekelompok manusia. Fadzakara mithlahu, kemudian menyebutkan hadis yang semisalnya. Hadis yang seperti di atas tadi ya. Ketika aku mengetahui antara saya dengan mereka ini ada seseorang memanggil gitu ya, terus seperti itu. Fala urahu yakhlusu minhum ila mithlu hamalin na'am. Maka saya tidak melihat di antara mereka yang bisa selamat kecuali seperti unta yang lalai gitu ya. Artinya kecil sekali seseorang kemudian apa? Terselamatkan karena apa? Karena kebid'ahan. Masallahu salamatu wal afiyah. Makanya di sini Rasul menjelaskan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Umat di sini bukan umat yang kafir yang akhirnya masuk neraka selamanya dalam neraka, tidak. Kata Rasulullah di sini, sataftariku ummati, umatku, umat yang bertauhid yang masih berhak masuk surga. Ya, karena dia ada tauhid. Kalau dia musyrik, enggak dikatakan umat Rasulullah. Paham ya? Jangan sampai kemudian kita berpendapat bahwasanya 72 ini masuk neraka selama-lamanya dalam neraka, tidak keluar dari neraka. Yang satu dia berhak surga. Tidak, maksudnya ini semua masuk surga dengan kemudian hari. Tapi kemudian dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesalahan-kesalahannya, salah satunya adalah kebid'ahan. Kecuali kebid'ahan yang membuat dia bid'ah syirkiyah, bid'ah kufur, minta-minta ke penghuni kubur, datang-datang ke dukun gitu ya, bid'ah-bid'ah yang membuat dia kufur, musyrik. Kalau dia mati belum bertaubat, maka dia tidak dimasukkan ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau bid'ah, ada kebid'ahan yang pelakunya tidak jadi kafir gitu, nggak jadi kafir, tapi dia dosa tetap. Tapi dia dosa. Dia tetap, dia selama dia bertauhid, selama kebid'ahannya tidak membuat dia kufur, musyrik, dia tetap sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berhak dia masuk surga. Tetapi setelah apa? Setelah dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di sini Rasul mengatakan, fala urahu yakhlusu minhum ila mithlu hamalin ni'am. Maka aku tidak melihat ya mereka selamat dari ini kecuali hanya beberapa gelintir saja. Menunjukkan bahwasanya bahaya kebid'ahan. Ya, bahayanya kebid'ahan yang dikhawatirkan itu tadi, sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan ya, innallaha hajaba taubata an sahibil bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah akan menutup taubat bagi pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Artinya orang yang melakukan kebid'ahan mau tobat-tobat gitu. Ya, karena dia merasa dirinya benar. Ini yang menjadi bahaya. Ya, ini yang menjadi bahaya. Maka senantiasa kita terus meminta kepada Allah ya, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, agar kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Makanya Rasul mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Karena semakin kita mencari ilmu, tahu oh, ini jalan ke surga itu ke sini arahnya, ke sana dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan tentunya sebab-sebab yang kita lakukan seperti majelis ilmu ini menjadi penyebab kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini, karena masih ada beberapa poin ya dalam
Fadlul Islam ini mungkin satu pertemuan atau dua pertemuan lagi nih. Itu tadi mungkin bisa sampaikan. Sebelum disampaikan mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya, tafadhol. Pamit aja, orang tutup kayaknya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.